Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Sari yang berusia 7 tahun meletakkan 2 buah jeruk di atas meja makan, menanti ibunya. Namun, malam itu, ibunya yang bekerja di sebuah tempat karaoke tua di pinggiran kota, tidak pernah kembali membuka pintu rumah. Dunia dengan mudahnya berbisik. Seorang ibu tunggal yang lelah dengan kerasnya kehidupan, akhirnya menyerah dan melarikan diri dari kenyataan. 6 tahun berlalu. Anak kecil yang setiap malam menatap keluar jendela menunggu ibunya, kini telah tumbuh menjadi seorang siswi SMP berseragam biru putih. Semua orang mengira kebenaran malam itu telah terkubur sempurna. Namun, 6 tahun kemudian, kasus itu berbalik 180 derajat. Jejak penting dari sang ibu yang hilang muncul dari tempat yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Dari bagasi mobil seorang pria yang seharusnya tidak dicurigai, seorang pria yang seharusnya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan tempat karaoke kecil di desa pesisir itu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan sempit dan gelap pada malam yang dingin di musim hujan 6 tahun lalu? Dan rahasia kelam siapa yang tersimpan dalam 2 lembar foto di dalam tutup panci tua, yang berusaha disembunyikan oleh sang ibu dengan putus asa demi melindungi putrinya hingga napas terakhirnya. Kini, kita akan memulai kisah yang akan menghancurkan keheningan selama 6 tahun, sebuah keheningan yang diyakini semua orang sebagai kasus pelarian diri biasa. Pada bulan November 2005, wilayah pesisir Banten terasa lebih dingin dari biasanya karena musim hujan datang lebih awal. Angin laut yang basah menyapu seluruh penjuru. Musim di mana para wisatawan pergi bagai air surut, menyisakan kehidupan sehari-hari yang kecil dan sunyi bagi penduduk setempat yang saling mengenal satu sama lain. Meskipun Banten tidak terlalu jauh dari Jakarta, saat musim hujan tiba, tempat itu seolah menjadi dunia yang sama sekali berbeda. Angin berembus kencang bahkan di siang hari, dan begitu matahari terbenam, jalan-jalan menjadi sepi, terutama di gang-gang pinggiran yang jauh dari pusat kota. Seringkali hanya ada satu lampu jalan yang menerangi. Di sebuah gang di pinggiran kota, terdapat sebuah tempat karaoke kecil dengan papan nama yang sebagian lampunya telah padam. Namanya Karaoke Bintang Biru, berlokasi di rubana sebuah bangunan tua. Begitu menuruni tangga, ada koridor sempit dengan 5 kamar di kedua sisinya. Tempat itu tidak terlalu dikenal bahkan di kalangan warga sekitar, dengan jumlah pengunjung paling banyak hanya 10 orang dalam sehari. Papan namanya berwarna biru, tetapi karena lampu pada kata bintang padam, pada malam hari, tempat itu terlihat seperti karaoke biru. Warga setempat hanya menyebutnya karaoke bawah tanah. Di sanalah seorang wanita bekerja sebagai pemandu lagu. Namanya Sitra Lestari, saat itu berusia 34 tahun. Sitra bukanlah penduduk asli Banten. Ia berasal dari Tangerang dan pindah ke Banten setelah menikah dengan seorang pria lokal di usia pertengahan 20-an. Awalnya, ia membantu di warung makan seafood kecil milik keluarga suaminya, dan untuk sementara waktu, hidupnya cukup baik. Namun, pernikahannya tidak bertahan lama. Ketika Citra berusia 32 tahun, suaminya pergi meninggalkan rumah dan tak pernah kembali. Belakangan Citra tahu, suaminya telah bersama wanita lain. Yang tersisa hanyalah putrinya, Sari, yang saat itu berusia 5 tahun, dan sebuah kamar kontrakan petak dengan uang sewa yang harus dibayar setiap bulan. Citra berjuang mati-matian. Siang hari ia bekerja paruh waktu di sebuah minimarket, dan malam hari ia bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Seorang tetangga kemudian bersaksi bahwa Citra sengaja memilih karaoke Bintang Biru yang terpencil agar tidak menjadi bahan gunjingan orang. Meskipun ia tahu pandangan orang-orang sangat menyakitkan, ia tidak pernah menunjukkannya di depan putrinya. Saat ada acara di TK Sari, ia membuat sendiri buket bunga untuknya. Pada hari ulang tahun Sari, ia selalu memasak sayur sop kesukaannya. Meskipun hidupnya sulit, ia ingin menjadi ibu yang normal bagi Sari. Sari tidak tahu persis kemana ibunya pergi setiap malam. Ibunya hanya bilang pergi kerja. Citra akan pergi setelah menidurkan Sari, dan kembali sekitar pukul 1 atau 2 dini hari untuk berbaring di samping putrinya. Itu adalah rutinitas mereka. Sari menganggapnya wajar, karena ibunya selalu ada di sampingnya setiap pagi saat ia bangun.
Namun, pada hari Kamis, 17 November 2005, Citra menghilang dari rutinitas itu. Hari itu dimulai seperti biasa. Sekitar pukul 5 sore, ia menyiapkan makan malam untuk Sari dan membantunya mengerjakan PR. Sari kemudian mengingat bahwa ibunya memasak nasi dengan telur dadar. Saat akan pergi sekitar pukul 7 malam, ibunya berkata, "Nanti ambil jeruk di kulkas, ya." Dan itulah kata-kata terakhir yang diingat Sari dari ibunya. Sari menjawab, "Iya, Bu," dan Citra mengelus kepala putrinya sekali sebelum menutup pintu. Itulah akhir dari segalanya. Malam itu, sekitar pukul 8, Citra tiba di karaoke Bintang Biru. Pemilik karaoke, Pak Wawan, mengatakan bahwa Citra lebih pendiam dari biasanya. Terlihat seperti ada yang dipikirkan, atau mungkin hanya kelelahan. Tapi itu bukan hal yang aneh. Wajar bagi seorang ibu tunggal yang bekerja di dua tempat merasa lelah dan tidak banyak bicara. Pak Wawan tidak terlalu memikirkannya. Malam itu tidak banyak tamu. Beberapa bapak-bapak dari lingkungan sekitar datang dan pulang lebih awal. Sekitar pukul 10 malam, 2 orang tamu masuk. Salah satunya masuk ke kamar yang dilayani oleh Citra. Pak Wawan melihat wajah tamu itu, bukan orang asing. Tamu itu pernah datang beberapa kali sebelumnya, tapi Pak Wawan tidak tahu namanya. Hanya sebatas wajah yang familiar. Pria itu tampak berusia awal 40-an dan selalu datang sendiri. Sekitar pukul 11.30 malam, tamu itu keluar dari kamar. Wajahnya biasa saja, ia membayar tagihan dan pergi dengan tenang. Pak Wawan mengira Citra akan segera keluar. Karena biasanya setelah tamu pergi, pemandu lagu akan merapikan kamar sebelum keluar. Jadi, ia menunggu di kasir sambil mengerjakan hal lain. Tapi setelah ditunggu beberapa lama, Citra tidak juga muncul. Mungkin sekitar 15 menit berlalu, ketika Pak Wawan mengetuk pintu. Kamar itu kosong. Mesin karaoke sudah mati, tas Citra tidak ada di sana. Jaketnya juga tidak ada, seolah-olah tidak ada siapapun di sana sejak awal. Hanya ada sebungkus makanan ringan yang sudah terbuka di atas meja dan 2 gelas minuman. Itulah satu-satunya jejak bahwa ada seseorang di sana. Ada satu pintu belakang, sebuah pintu darurat di ujung koridor karaoke. Biasanya pintu itu terkunci, tapi malam itu tidak. Pak Wawan mengatakan pintu itu sedikit terbuka. Diperkirakan Citra keluar melalui pintu itu. Di luar pintu darurat, ada sebuah gang sempit. Dan ujung gang itu terhubung dengan jalan raya di pinggiran kota. Sebuah gang gelap tanpa saksi mata. Awalnya, Pak Wawan mengira Citra pulang lebih dulu. Kadang-kadang jika merasa tidak enak badan, ada saja yang pulang tanpa pamit. Ia mencoba menelepon, tetapi ponsel Citra tidak aktif. Namun, ia tidak terlalu khawatir. Paling besok juga ada kabar, pikirnya, lalu menutup tempat karaoke. Keesokan paginya, tidak ada kabar dari Citra. Sari bangun dan ibunya tidak ada. Waktu berangkat sekolah tiba, ibunya belum juga pulang. Sari baru berusia 7 tahun. Ia sarapan sendiri dan pergi ke sekolah sendiri. Dengan tali sepatu yang terikat asal-asalan, gurunya mulai merasa aneh pada sore harinya. Setelah jam sekolah usai, tidak ada yang menjemput Sari. Sari duduk sendirian di bangku di lapangan sekolah, menunggu ibunya selama lebih dari 1 jam. Berkat laporan dari guru, polisi pertama kali memeriksa rumah Citra pada malam tanggal 18 November, sehari setelah ia menghilang. Di kulkas, jeruk-jeruk itu masih utuh. 2 buah jeruk yang dikeluarkan Sari karena pesan ibunya, diletakkan di atas meja makan tanpa disentuh. Itulah jejak kehangatan terakhir yang tersisa di rumah itu. Penyelidikan pun dimulai. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kasus ini akan memakan waktu 6 tahun yang panjang dan berakhir di tempat yang tak terduga. Laporan orang hilang secara resmi diterima pada 18 November pukul 6 sore. Seorang detektif dari unit Reskrim Polres Banten, Budi Santoso, ditugaskan menangani kasus ini. Saat itu, ia berusia 38 tahun, seorang detektif asli Banten. Mengingat karakteristik daerahnya, ia lebih sering menangani kasus kehilangan barang atau orang minggat daripada kasus kejahatan serius. Awalnya, Budi melihat kasus ini seperti itu. Seorang wanita pemandu karaoke yang kabur dari rumah secara sukarela. Bukan hal yang umum, tapi juga bukan tidak pernah terjadi. Namun, setelah mengunjungi TKP, pemikirannya sedikit berubah.
Rumah Citra adalah sebuah kontrakan petak yang berjarak 20 menit dengan angkutan umum dari pusat kota. Pintunya tidak terkunci. Saat masuk, hal pertama yang menarik perhatian Budi adalah 2 buah jeruk di atas meja makan. Di sebelahnya ada buku PR Sari yang belum selesai. Di kamar, pakaian Sari masih ada di tempatnya, dan di atas meja rias Citra, dompetnya tergeletak. Di dalamnya ada uang tunai beberapa puluh ribu rupiah dan KTP-nya. Orang yang melarikan diri tidak akan meninggalkan kartu identitasnya. Sejak saat itu, Budi memutuskan untuk tidak menganggap kasus ini sebagai kasus minggat biasa. Budi pertama kali bertemu dengan pemilik karaoke Bintang Biru, Pak Wawan, pada malam itu juga. Pak Wawan adalah seorang pria berusia awal 50-an dan telah menjalankan karaoke itu selama 7 tahun. Ketika Budi bertanya tentang situasi malam itu, Pak Wawan menceritakan semua yang ia ingat. Tamu keluar dari kamar, dan tak lama kemudian kamar itu kosong. Pintu darurat terbuka. Hanya itu. Budi langsung ke inti masalah. Siapa nama tamu terakhir itu? Pak Wawan tidak tahu. Tidak ada buku tamu atau catatan nama. Pada tahun 2005, tempat karaoke tidak diwajibkan untuk memeriksa identitas. Pembayarannya pun tunai. Bukan dengan kartu. Tidak ada nama. Tidak ada catatan kartu kredit. Yang tersisa hanyalah ingatan Pak Wawan. Pria berusia awal 40-an, tinggi rata-rata, mengenakan jaket. Pernah datang 2 atau 3 kali sebelumnya. Itulah semua yang diingat Pak Wawan. Budi memeriksa sekitar karaoke. Saat itu, hampir tidak ada CCTV di gang-gang pinggiran Banten. Tidak ada di gedung karaoke, juga tidak ada di mulut gang. Apalagi di gang dekat pintu darurat. Ada 1 kamera di jalan utama, tetapi kualitasnya sangat buruk sehingga tidak mungkin mengenali wajah orang. Budi memang mengamankan rekaman itu, tetapi hampir tidak ada informasi yang bisa diidentifikasi. Penyelidikan berlanjut dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar. Budi menemui para tetangga Citra, satu persatu. Ibu Surtini, seorang nenek berusia 62 tahun yang tinggal di atas kontrakan Citra, tahu cukup banyak tentangnya. Orangnya pendiam dan rajin, katanya. Kasihan, dia bekerja keras membesarkan anaknya sendirian. Saya tidak pernah mendengar ada masalah dengan laki-laki atau pertengkaran karena uang. Tapi ada satu hal. Ibu Surtini mengatakan bahwa belakangan ini Citra tampak cemas. Budi bertanya, cemas bagaimana maksudnya? Ibu Surtini berpikir sejenak lalu berkata, sekitar seminggu yang lalu, saya lihat Citra berdiri ragu-ragu di ujung gang, terus menoleh ke belakang, seperti sedang memastikan sesuatu. Agak aneh, makanya saya ingat, apakah ia sedang mengawasi seseorang? Atau itu hanya kebiasaan orang yang kelelahan? Budi mencatatnya di buku catatannya. Budi juga menemui pemilik minimarket tempat Citra bekerja, Pak Odi. Pria berusia pertengahan 40-an itu mengatakan Citra sudah bekerja di sana selama sekitar 6 bulan. Dia rajin dan ramah pada pelanggan, tidak pernah terlambat atau absen. Tidak ada yang aneh, kecuali 1 kali. Pak Odi berkata bahwa suatu kali, saat akan pulang kerja, raut wajah Citra menegang saat melihat sebuah mobil yang terparkir di depan minimarket. Budi bertanya mobil apa itu. Pak Odi mengatakan itu adalah sebuah sedan berwarna gelap, bukan putih atau perak, sepertinya hitam atau biru tua. Ia tidak ingat plat nomornya. Budi bertanya apa yang dilakukan Citra setelah melihat mobil itu. Pak Odi berkata Citra berhenti sejenak, lalu berjalan ke arah yang berlawanan. Berbeda dari arah pulangnya yang biasa. Budi kembali membuka buku catatannya. Ada sesuatu di sekitar Citra. Seseorang. Tapi siapa orang itu, belum ada petunjuk sama sekali. Penyelidikan terhadap mantan suami Citra juga dilakukan secara paralel. Namanya Hermawan. Pria yang meninggalkan Citra saat ia berusia 32 tahun. Meskipun berasal dari Banten, keberadaannya setelah itu tidak jelas. Budi memeriksa alamat KTP-nya, dan ternyata terdaftar di Serang. Setelah dihubungi, 2 hari kemudian baru ada tanggapan. Hermawan mengatakan bahwa ia dan Citra sudah lama menjadi orang asing, tidak pernah berkomunikasi, dan sudah bertahun-tahun tidak melihat wajah Sari. Saat alibinya diperiksa, pada malam 17 November, ia sedang minum-minum bersama teman-temannya di Serang. Ada 3 orang bersamanya, dan ketiganya mengkonfirmasi hal itu. Hermawan untuk sementara dibebaskan dari kecurigaan.
3 hari telah berlalu sejak penyelidikan dimulai. Ada petunjuk, tetapi tidak saling terhubung. Seseorang yang membuat Citra cemas, mobil sedan gelap yang terparkir di depan minimarket, dan tamu terakhir yang tidak diketahui namanya. Apakah ketiganya merujuk pada orang yang sama, atau cerita yang sama sekali berbeda? Tidak ada yang tahu. Namun, pada hari keempat, sebuah telepon datang dari tempat yang sama sekali tidak terduga. Seseorang yang mengaku sebagai teman Citra, namanya Dewi Anggraini, tinggal di Jakarta. Ia mengatakan bahwa 3 hari sebelum Citra menghilang, yaitu pada 14 November, Citra meneleponnya. Apa yang dikatakan Citra di telepon membuat tangan Budi berhenti menulis. Dewi, aku takut akhir-akhir ini. Rasanya ada yang terus mengikutiku. Dewi mengaku saat itu ia tidak menganggapnya serius. Ia pikir, Citra hanya terlalu sensitif. Tetapi setelah mendengar berita hilangnya Citra 3 hari kemudian, barulah ia teringat telepon itu. Budi menutup telepon dan menatap keluar jendela sejenak. Citra tahu. Ia tahu ada sesuatu yang berbahaya. Dan bahaya itu telah menjadi kenyataan. Masalahnya adalah, tidak ada yang tahu dari mana datangnya bahaya itu. Kesaksian Dewi Anggraini benar-benar mengubah arah penyelidikan. Ini bukan lagi kasus kabur biasa, melainkan kemungkinan adanya ancaman dari seseorang. Budi melaporkan hal ini kepada atasannya dan meminta penambahan personel. Namun, jawaban yang datang di luar dugaan. Kasat Reskrim Polres Banten berkata, belum ada unsur pidana yang jelas. Kita lihat saja dulu perkembangannya. Budi merasa frustrasi, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pada tahun 2005, dalam sistem investigasi polisi, hilangnya seorang wanita dewasa seringkali dianggap sebagai kemungkinan kabur sukarela terlebih dahulu. Terutama jika wanita itu, seperti Citra, mengalami kesulitan ekonomi, memiliki riwayat perceraian, dan bekerja di tempat hiburan malam. Jika dilihat dari standar sekarang, ini tidak masuk akal, tetapi saat itu, itulah kenyataannya. Budi memutuskan untuk bergerak sendiri. Ia pergi ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Dewi. Dewi adalah seorang wanita berusia awal 30-an dan merupakan teman SMP Citra di Tangerang. Ia mengatakan bahwa meskipun Citra pindah ke Banten, mereka masih sesekali berkomunikasi. Tidak sering, tetapi setiap kali ada masalah, Citra yang lebih dulu menelepon. Dewi mengingat lebih detail isi percakapan telepon pada 14 November. Citra berbicara dengan suara pelan dan hati-hati, seolah-olah terpaksa mengeluarkan kata-kata yang tidak ingin ia ucapkan. Selain mengatakan ada yang mengikutinya, Citra juga menambahkan satu hal lagi. Ada seorang tamu yang sering datang ke karaoke dan tatapannya aneh. Dia menatapku seolah-olah tahu sesuatu, kata Citra. Budi fokus pada kalimat itu. Seolah-olah tahu sesuatu. Apa maksudnya? Apakah Citra menyembunyikan sesuatu? Atau apakah tamu itu ingin tahu sesuatu tentang Citra? Dewi mengatakan bahwa ia menyarankan Citra untuk melapor ke polisi. Ketika ditanya apa jawaban Citra, Dewi menunduk sejenak lalu berkata, dia hanya tertawa dan bilang, "Ah, masa sih, ada apa-apa?" Dalam perjalanan kembali dari Jakarta, Budi mencoba merangkai semuanya. Tamu terakhir, seseorang yang mengikuti Citra, dan perasaan Citra bahwa orang itu tahu sesuatu. Kemungkinan besar semua ini merujuk pada satu orang. Ia mulai menyisir kembali area sekitar karaoke Bintang Biru, memeriksa toko-toko dalam radius 500 meter. Ia bertanya apakah ada yang melihat orang atau mobil sedan gelap yang mencurigakan pada malam 17 November. Sebagian besar mengatakan tidak tahu atau tidak memperhatikan gang itu pada malam hari. Namun, pemilik sebuah warung kecil di seberang gang karaoke mengingat sesuatu. Namanya Pak Kardi, seorang pria berusia awal 60-an. Malam itu sekitar pukul 11. Saat akan menutup warungnya, ia melihat sebuah mobil terparkir di mulut gang. Warnanya gelap. Ia tidak tahu apakah mesinnya menyala atau tidak. Tetapi mobil itu berada di sana untuk waktu yang cukup lama. Budi bertanya apakah ada orang di dalam mobil. Pak Kardi tidak yakin karena gelap. Tapi ada satu hal lagi. Di kaca depan mobil itu, ada sesuatu yang menempel, yang kemudian ia ingat mirip stiker, yang biasa ada di kendaraan dinas. Tidak pasti, tapi stiker itu memiliki bingkai berpendar, kendaraan dinas. Budi menulis kata itu dengan huruf besar di buku catatannya.
seorang PNS, atau seseorang yang terkait dengan instansi pemerintah. Cakupannya luas, tetapi ini adalah petunjuk baru yang jelas. Pada saat yang sama, pemilik karaoke, Pak Wawan, tiba-tiba memberikan keterangan baru yang tidak ia sebutkan pada awalnya. Saat Budi datang lagi dan bertanya apakah ada hal lain yang ia ingat tentang tamu terakhir itu, Pak Wawan ragu-ragu sejenak lalu berkata bahwa saat membayar, tamu itu menjatuhkan sebuah kartu nama. Ketika Pak Wawan hendak mengambilnya, tamu itu lebih dulu memungut dan memasukkannya ke saku. Namun, dalam sekejap itu, Pak Wawan melihat sebagian kartu nama itu. Ada tulisan seperti nama sebuah instansi. Terlalu kecil untuk dibaca semua. Tetapi satu kata tertangkap oleh matanya, dinas. Dinas. Entah dinas apa. Tetapi stiker kendaraan dinas yang dilihat Pak Kardi dan kata dinas pada kartu nama yang dilihat Pak Wawan saling berhubungan. Tamu terakhir itu kemungkinan besar adalah seseorang yang bekerja di sebuah instansi pemerintah. Budi melaporkan temuannya kepada Kasat Reskrim. Kali ini, reaksinya berbeda. Wajah atasannya menegang dan bertanya, apakah ada bukti yang kuat? Ketika Budi menjawab tidak ada, Kasat Reskrim berkata, kalau begitu, jangan bertindak gegabah. Budi merasa ada yang aneh dengan perkataan itu. Apakah itu sekadar nasihat untuk berhati-hati? Atau ada makna lain di baliknya? Saat itu ia tidak terlalu memikirkannya. Ia tidak tahu bahwa ia akan menyesali percakapan itu di kemudian hari. Penyelidikan seolah berjalan di tempat. Dan pada minggu kedua setelah hilangnya Citra, jejaknya muncul sekali. Di CCTV, sebuah minimarket dekat Jembatan Suramadu, versi fiksi. Misal, Jembatan Selat Sunda, jika konteksnya Banten-Lampung, atau jembatan lokal besar lainnya di Banten, terekam seorang wanita yang mirip dengan Citra. Waktu menunjukkan sedikit lewat tengah malam pada 17 November. Kualitas gambarnya buruk tetapi postur tubuh dan gaya rambutnya mirip dengan Citra. Ia sendirian dan berjalan cepat. Seolah-olah dikejar sesuatu, tapi itu adalah jejak terakhir. Setelah itu, tidak ada lagi jejak terkait Citra yang ditemukan. Apakah ia menyeberangi jembatan atau tidak? Apakah ia bersama seseorang atau sendirian? Tidak ada yang bisa dipastikan. Citra seolah lenyap ke dalam satu frame gambar buram. Rekaman CCTV minimarket itu menjadi harapan sekaligus tembok bagi tim investigasi. Wanita yang diduga Citra terekam pada pukul 00.12. Mengingat ia keluar dari pintu darurat karaoke sekitar pukul 23.30, berarti ia berjalan kaki sekitar 40 menit untuk sampai di sana. Jarak dari pinggiran kota ke dekat jembatan memang sekitar 30,40 menit berjalan kaki. Waktunya cocok. Budi mencoba berjalan di rute yang sama. Jalanan sepi dengan penerangan minim. Sendirian di malam hari, jalan itu terasa gelap dan menakutkan. Citra berjalan cepat di jalan itu. Mungkin ia ketakutan atau terburu-buru. Masalahnya, setelah minimarket itu, tidak ada CCTV lain yang bisa diperiksa. Jembatan itu sendiri, saat itu belum dilengkapi kamera yang memadai. Apakah ia menyeberang, bertemu seseorang di tengah jalan, atau naik mobil? Semuanya menjadi misteri. Budi meminta agar dilakukan pencarian di sekitar jembatan. Tetapi Kasat Reskrim kembali ragu dengan alasan kekurangan personel. Akhirnya, Budi berkeliling sendirian, menyisir area lumpur di bawah jembatan, semak-semak ilalang, dan setiap sudut jalan. Setelah 2 hari mencari, tidak ada hasil. Citra hilang tanpa jejak. Sekitar waktu itu, sebuah nama baru muncul dari lingkaran kenalan Citra. Seorang pelanggan tetap karaoke bintang biru bernama Guntur. Usianya 46 tahun. Seorang pengusaha toko besi di kota. Ia cukup dikenal di lingkungan itu, dengan reputasi temperamental dan suka minum. Guntur masuk dalam radar penyelidikan berkat informasi dari seorang tetangga yang menghubungi Budi. Tetangga itu mengatakan, sekitar sebulan yang lalu, Guntur pernah membuat keributan di depan kontrakan Citra. Ia tidak mendengar apa yang dikatakan, tetapi Citra tidak membukakan pintu, dan Guntur pergi sambil mengumpat. Budi memanggil Guntur untuk dimintai keterangan. Awalnya, Guntur mengelak, mengatakan tidak terlalu mengenal Citra. Tetapi ketika Budi menyinggung tentang keributan di depan rumahnya, wajah Guntur menegang. Ia mengaku tertarik pada Citra di karaoke, tetapi Citra menolaknya. Merasa harga dirinya terluka, ia mendatangi rumahnya tanpa niat buruk. Alibi Guntur,
pada malam 17 November diperiksa. Ia makan malam bersama 4 temannya di sebuah restoran di kota, dan saksi-saksi, termasuk pemilik restoran, mengkonfirmasi bahwa ia berada di sana sampai mendekati tengah malam. Guntur dibebaskan dari kecurigaan. Namun, Budi merasa ada yang mengganjal. Memiliki alibi tidak berarti ia sama sekali tidak terlibat. Pria yang ditolak Citra, pria yang sampai mendatangi rumahnya. Budi menyimpan nama itu di benaknya. Memasuki minggu ketiga, penyelidikan perlahan kehilangan momentum. Saat itulah bibi Citra dari pihak ibu, yang untuk sementara merawat Sari, datang menemui Budi. Namanya Ibu Yuni. Usianya mendekati 60 tahun dan datang jauh-jauh dari Tangerang. Ibu Yuni memulai dengan cerita tentang Sari. Sari tidak mau makan. Malam hari ia tidak bisa tidur jika lampu tidak dinyalakan. Sambil menyeka air mata, ia menyerahkan sebuah amplop kepada Budi. Ia menemukannya di kamar Citra, mungkin terlewat saat polisi melakukan pemeriksaan awal. Di dalam amplop itu, ada sebuah buku catatan kecil yang sudah usang. Di dalamnya penuh dengan tulisan tangan Citra. Sebagian besar berisi catatan keuangan, sewa bulan ini, biaya les Sari, belanja bulanan. Tapi di bagian belakang, ada catatan lain. Ada tanggal dan kalimat-kalimat pendek. 21 Oktober. Dia datang lagi hari ini. 25 Oktober. Datang lagi. Sepertinya dia tahu sesuatu. 3 November. Seharusnya tidak begini. 9 November. Bagaimana dia bisa tahu? Catatan itu berhenti di sana. Budi menutup buku catatan itu dan memejamkan mata sejenak. Sepertinya dia tahu sesuatu. Bagaimana dia bisa tahu? Citra menyembunyikan sesuatu. Dan seseorang telah mengetahuinya. Seseorang itu berulang kali muncul di karaoke. Ini bukan kejahatan acak. Ada rencana, atau setidaknya ada seseorang yang secara spesifik mengincar Citra. Budi melihat kembali tanggal-tanggal di buku catatan itu. Dimulai dari bulan Oktober. Selama hampir sebulan, seseorang mengintai Citra. Kemudian, pada 17 November, Citra menghilang. Budi harus tahu apa yang disembunyikan Citra untuk mengetahui siapa orang itu. Ia mulai menggali masa lalu Citra, kehidupannya di Tangerang, sebelum menikah, sebelum pindah ke Banten. Dan dari sana, muncul sebuah nama yang tak terduga. Saat mengkonfirmasi nama itu, Budi akhirnya mengerti mengapa Kasat Reskrim menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Menggali masa lalu Citra di Tangerang memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Budi melacak riwayat kependudukannya. Citra pindah dari Tangerang ke Banten pada tahun 2001 setelah menikah dengan Hermawan. Sebelumnya, ia tinggal di Kecamatan Karawaci, Tangerang, dan bekerja sebagai pelayan restoran. Tidak ada yang menonjol. Namun, saat melacak kenalan-kenalannya di Tangerang, Budi menemukan satu keanehan. Ada kekosongan singkat dalam catatan Citra sekitar tahun 2000. Selama sekitar 4 bulan, tidak ada perubahan alamat, tetapi juga tidak ada catatan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dulu. Jam sostek. Ia tidak bekerja, atau pekerjaannya tidak tercatat. Budi mencari tahu dari teman-teman lama Citra di Karawaci. Ia menghubungi kembali Dewi, teman SMP-nya. Dewi berkata samar-samar bahwa saat itu Citra pernah bekerja di tempat lain, tetapi ia tidak tahu detailnya. Namun, ia menambahkan satu hal. Saat itu, sepertinya Citra menyukai seseorang, seorang pria yang sudah menikah. Budi mencatatnya. Pria beristri, sekitar tahun 2000, Tangerang. Mengikuti jejak ini, Budi berhenti pada satu nama, Hadi Prawira, seorang PNS yang saat itu bekerja di Pemkot Tangerang. Pada tahun 2000, ia berusia 38 tahun, sudah menikah, dan memiliki 2 anak. Ia bekerja di dinas yang berhubungan dengan tata kota, dan pada tahun 2003, ia dipindah tugaskan ke Provinsi Banten. Pada tahun 2005, ia menjabat di salah satu dinas di Pemprov Banten. Budi menaruh perhatian pada Hadi Prawira, bukan karena intuisi semata. Kata dinas dari kartu nama, mobil gelap yang diduga kendaraan dinas, dan kartu nama tamu terakhir yang terlihat ketiga hal ini mengarah pada kata PNS. Ditambah lagi dengan hubungan Citra dengan pria beristri di Tangerang. Sebuah gambaran mulai terbentuk. Budi mulai memeriksa pergerakan Hadi Prawira dengan hati-hati. Ia perlu mengetahui keberadaan Hadi pada malam 17 November 2005. Namun,
Melacak seorang pejabat publik tanpa prosedur resmi bukanlah hal yang mudah. Budi mencoba cara tidak langsung, berusaha mengakses catatan terkait Pemprov Banten, tetapi tidak mendapat kerjasama. Petugas meminta surat perintah resmi. Ketika Budi mencoba mengirim surat resmi atas nama Polres Banten, Kasatreskrim kembali menghalanginya. Mengirim surat resmi kepada seseorang yang belum jelas keterlibatannya itu berisiko. Bawa bukti yang lebih kuat, katanya. Budi merasa terbentur tembok. Namun, kali ini jalan terbuka dari arah lain. Ada pemandu lagu lain yang bekerja bersama Citra di karaoke Bintang Biru. Namanya Mita. Seorang wanita berusia akhir 20-an yang berhenti bekerja di sana setelah Citra menghilang. Setelah bersusah payah, Budi berhasil menghubunginya. Awalnya Mita enggan bertemu, tetapi ketika Budi menceritakan tentang Sari, hatinya luluh dan akhirnya setuju. Mita mengaku cukup dekat dengan Citra. Ia berkata bahwa meskipun Citra pendiam, kadang-kadang ia curhat kepadanya. Ketika Budi menyebut nama Hadi Prawira, raut wajah Mita menegang. Budi bertanya apakah ia mengenalnya. Mita ragu sejenak, lalu mengangguk. Ia mendengarnya dari Citra. Orang yang dulu dia suka, tapi hubungannya salah, katanya. Citra bilang dia punya kelemahan yang dipegang orang itu. Kelemahan. Budi mengulang kata itu perlahan. Mita melanjutkan. Citra bilang dia melihat orang itu lagi di karaoke. Awalnya dia pikir itu kebetulan, tapi orang itu terus datang. Dia menyuruh Citra untuk diam, jangan membocorkan sesuatu. Budi bertanya, membocorkan apa? Apa Citra cerita? Mita menggeleng. Itu dia tidak bilang, hanya bilang itu masalah lama, tapi sekarang menghantui hidupnya. Budi semakin yakin bahwa Hadi Prawira adalah tamu terakhir Citra. Hubungan masa lalu, kelemahan, kunjungan berulang, dan mobil dinas berwarna gelap. Sekarang yang ia butuhkan adalah bukti. Budi mengambil jalan memutar. Untuk mendapatkan nomor polisi mobil Hadi Prawira, ia meminta bantuan seorang kenalan di kepolisian Serang untuk memeriksa catatan parkir di kantor Pemprov Banten secara tidak resmi. Beberapa hari kemudian, ia mendapatkan nomor polisinya dan mencocokkannya dengan catatan kamera pengawas kecepatan model lama yang terpasang di jalan dekat jembatan. Hasilnya keluar. Pada 17 November 2005, pukul 23.50, mobil dengan nomor polisi yang sama, dengan milik Hadi Prawira terekam di jalan menuju jembatan. Waktu Citra terekam di CCTV minimarket adalah pukul 00,12. Hanya ada selisih waktu sekitar 20 menit antara mobil Hadi dan kemunculan Citra di lokasi yang berdekatan. Keduanya berada di tempat yang sama, pada malam yang sama. Budi memutuskan ia harus bertemu langsung dengan Hadi Prawira. Namun, malam itu, ia menerima telepon dari Kasatreskrim. Besok pagi temui saya, katanya. Suaranya berbeda dari biasanya, kaku dan singkat. Budi menutup telepon dan terdiam. Perasaan tidak enak menyelimutinya. Seseorang menghalangi penyelidikan ini, atau ia yang terlalu jauh melangkah, batasnya mulai kabur. Dan keesokan paginya, apa yang dikatakan Kasatreskrim adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia duga. Pertemuan pagi itu singkat. Kasatreskrim, Kompol Surya Dharma, seorang pria parubaya yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun di Polres Banten, adalah mentor bagi Budi. Orang itu memanggil Budi ke ruangannya, menutup pintu, dan berkata, kasus Citra Lestari ditutup, dinyatakan sebagai kasus orang hilang yang belum terpecahkan. Budi terdiam, tak bisa berkata-kata. Belum genap sebulan sejak Citra hilang, bagaimana mungkin kasusnya sudah ditutup? Saat Budi hendak protes, Kompol Surya mengangkat tangan. Ini perintah dari atas, katanya. Jangan bertanya lagi. Dari atas. Dua kata itu terus terngiang di kepala Budi. Ia mencoba menceritakan fakta bahwa mobil Hadi Prawira berada di dekat jembatan pada malam itu. Kompol Surya mendengarkan. Tetapi dengan wajah kaku ia hanya berkata, catatan kamera pengawas itu didapat tanpa prosedur resmi, tidak bisa dijadikan bukti. Kalau kamu macam-macam dengan seorang pejabat publik dan kena batunya, apa kamu sanggup menanggungnya? Budi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Orang yang mengancam Citra adalah seorang pejabat, dan pejabat itu berada di dekat lokasi pada malam kejadian. Tapi, ia justru diminta untuk menghentikan penyelidikan. Budi marah.
sekaligus takut. Seberapa jauh koneksi orang ini? Secara resmi, Budi melepaskan kasus itu di atas kertas. Tetapi secara pribadi, ia tidak berhenti. Setelah jam kerja, ia menggunakan waktunya untuk mengumpulkan informasi tentang Hadi Prawira sedikit demi sedikit. Hadi Prawira bekerja di Dinas Tata Kota Provinsi Banten. Pada tahun 2005, usianya 43 tahun, tinggal di Serang bersama istri dan 2 anaknya. Dari luar, ia tampak seperti PNS paruh baya biasa. Reputasinya di lingkungan kerja juga tidak buruk, dikenal pendiam dan rajin. Namun, saat Budi menelusuri jejak Hadi sekitar tahun 2000, ada satu hal yang janggal. Saat Hadi masih bekerja di Pemkot Tangerang, pernah muncul tuduhan korupsi terkait proyek pembangunan tertentu. Audit internal dilakukan, tetapi hasilnya ia dinyatakan tidak bersalah. Kasus itu ditutup begitu saja. Budi merasa penyelesaian kasus itu terlalu bersih. Dugaan korupsi yang muncul lalu hilang di telan bumi. Dan pada saat itulah, ia memiliki hubungan dengan Citra. Citra mengetahui sesuatu. Gambarannya mulai jelas. Citra kemungkinan besar menyaksikan atau mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan korupsi itu. Dan Hadi Prawira ingin memastikan fakta itu tidak pernah terungkap. Bahkan setelah 5 tahun berlalu, Budi kembali menghubungi Mita, rekan kerja Citra. Ia bertanya apakah Citra pernah menyebut-nyebut soal uang atau proyek konstruksi saat membicarakan masalah lamanya. Mita berpikir sejenak, lalu teringat bahwa Citra pernah berkata, "Gara-gara aku, ada orang yang dirugikan." Ia tidak mengerti maksudnya saat itu dan tidak bertanya lebih lanjut. Gara-gara aku, ada orang yang dirugikan. Budi merenungkan kalimat itu. Mungkin Citra merasa bersalah karena tidak melaporkan apa yang ia ketahui, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain. Apapun itu, jelas bahwa Citra memendam masalah itu untuk waktu yang lama. Saat itu, muncul sosok yang tak terduga. Istri Hadi Prawira, Ibu Santi. Usianya 42 tahun. Ia yang lebih dulu mencari Budi. Entah dari mana ia mendapatkan kontaknya. Ia datang langsung ke ruang pengaduan Polres Banten dan mencari Budi Santoso. Budi terkejut, tetapi menemuinya. Ibu Santi tampak tenang, suaranya pelan dan jelas. Ia berkata bahwa ia merasa suaminya terlibat dalam sesuatu. Akhir-akhir ini suaminya menjadi sensitif, sering pulang malam, dan selalu menghindar saat menerima telepon. Budi bertanya, "Mengapa ibu datang kepada saya?" Ibu Santi menggigit bibirnya sejenak lalu berkata, "Karena anak-anak, jika suami saya melakukan kesalahan, saya ingin tahu, tergantung apa kesalahannya. Saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan." Budi mengatakan kepada Ibu Santi bahwa belum ada yang bisa dipastikan. Itu memang benar. Ada dugaan kuat, tetapi tidak ada bukti fisik. Ibu Santi mengerti dan bangkit dari kursi. Saat akan pergi, ia menambahkan satu kalimat. "Sepertinya ada sesuatu di bagasi mobil suami saya. Saya coba buka, tapi digembok. Biasanya tidak pernah begitu." Setelah Ibu Santi pergi, Budi terdiam lama di kursinya. Bagasi, gembok. 2 kata itu tidak bisa hilang dari pikirannya. Penyelidikan resmi telah dihentikan. Tekanan dari atasan jelas. Tapi sekarang, istri tersangka datang sendiri, memberikan petunjuk. Budi berpikir semalaman tentang apa yang harus ia lakukan. Dan keesokan harinya, kasus ini terguncang dari arah yang sama sekali berbeda. Ditemukan catatan riwayat internet terakhir Citra, sebelum ia menghilang, dari hasil forensik komputer tua di rumahnya yang terlambat dilakukan. 2 hari sebelum hilang, pada 15 November, Citra mengakses kolom pengaduan di situs sebuah media berita. Ia tidak menulis apa-apa, hanya mengakses halamannya. Media itu adalah media online milik sebuah LSM yang sering memberitakan kasus korupsi di Banten. Citra berniat melaporkan sesuatu, tetapi ia berhenti. Entah karena takut atau alasan lain. Catatan akses itu sendiri menjadi pemicu yang menggoyahkan kembali penyelidikan yang terhenti. Catatan akses ke kolom pengaduan media itu adalah percikan api kecil. Budi mencari tahu tentang media online tersebut. Itu adalah sebuah portal berita kecil yang dikelola oleh sebuah LSM lokal. Fokus pada pemberitaan korupsi pejabat daerah dan masalah proyek pembangunan. Meskipun tidak memiliki banyak pembaca, media itu cukup dikenal di Banten. Budi menghubungi pemimpin redaksi media tersebut, seorang pria berusia awal 40-an bernama Arif.
Ketika diajak bertemu, Arif langsung setuju. Arif tidak ingat nama Citra Lestari. Tentu saja, karena Citra hanya mengakses dan tidak mengirimkan laporan. Namun, ketika Budi menyebut nama Hadi Prawira, sorot mata Arif berubah. Hadi Prawira, saya tahu nama itu, katanya. Ia bercerita bahwa pada tahun 2003, sebelum Hadi dipindahkan ke Pemprov Banten, mereka pernah menerima laporan anonim terkait korupsi proyek di Pemkot Tangerang. Laporan itu sangat detail, menyebutkan adanya suap dari perusahaan konstruksi tertentu untuk memenangkan tender. Namun, saat timnya hendak melakukan investigasi lebih lanjut, pelapor tiba-tiba memutus kontak, menghilang begitu saja. Tanpa bukti dan tanpa pelapor, mereka tidak bisa menaikkan berita. Budi berpikir, kemungkinan besar pelapor itu adalah Citra. Tahun 2003 adalah 2 tahun setelah Citra pindah ke Banten, dan tepat sebelum Hadi Prawira dipindah tugaskan. Citra tahu sesuatu, mencoba memberanikan diri, lalu mundur. Dan pada tahun 2005, ketika Hadi Prawira muncul di karaoke, ketakutan lamanya pasti muncul kembali. Budi meminta Arif untuk membagikan data apapun yang tersisa terkait laporan tersebut. Arif berkata data itu sudah lama, tapi ia akan mencarinya. Beberapa hari kemudian, Arif menelepon. Ia menemukan sebuah memo yang merangkum isi laporan saat itu. Di dalamnya tertulis bahwa pelapor menyebutkan adanya bukti foto. Foto yang diambil langsung saat serah terima uang. Namun, Arif tidak pernah menerima foto itu. Pelapor hanya berjanji akan mengirimkannya sebelum menghilang. Foto. Budi terpaku pada kata itu. Jika Citra memiliki foto itu, dan Hadi tahu, maka jelas sudah alasan Hadi terus-menerus menerornya. Ia ingin melenyapkan foto itu, atau melenyapkan Citra. Budi memeriksa kembali rumah kontrakan Citra. Kali ini, ia harus melihat dengan sudut pandang berbeda, tempat untuk menyembunyikan foto. Setelah meminta izin kepada bibi Citra, ia kembali menggeledah rumah kecil itu. Di dalam lemari, di bawah laci meja rias, di belakang kulkas, Budi mencari di setiap sudut. Dan di bawah wastafel dapur, di antara tumpukan tutup panci tua, ia menemukan sebuah kantong plastik klip. Di dalamnya ada 2 lembar foto. Kualitasnya tidak bagus. Satu foto menunjukkan 2 pria sedang bertukar amplop. Diambil dari jauh dan sedikit buram, tetapi wajah salah satu pria terlihat sebagian. Budi membandingkannya dengan foto resmi Hadi Prawira sebagai PNS. Tidak sempurna, tapi mirip. Foto lainnya adalah foto sebuah dokumen. Tulisannya kecil, tetapi nama sebuah perusahaan konstruksi dan angka-angka yang tampak seperti nominal uang terlihat samar-samar. Tangan Budi gemetar. Citra menyimpan ini. Dan Hadi tahu benda ini ada di suatu tempat. Itulah sebabnya, bahkan setelah 5 tahun, ia terus menghantui Citra. Budi membawa foto-foto itu dan menemui Kompol Surya. Kali ini, ia yakin atasannya tidak bisa mengabaikannya. Kompol Surya melihat foto-foto itu dan terdiam lama. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya. Setelah Budi menjelaskan, Kompol Surya meletakkan foto-foto itu di meja dan menghela napas. Lalu ia berkata, "Serahkan ini padaku." Budi harus membuat keputusan cepat. Apakah Kompol Surya akan menggunakan foto ini dengan benar? Atau akan menguburnya lagi? Budi tidak menyerahkan yang asli. Ia memberikan salinannya dan menyimpan yang asli. Malam itu, Budi menghubungi Arif, si wartawan. Ia menjelaskan isi foto-foto itu dan memintanya, "Jika terjadi sesuatu padaku, tolong publikasikan berita ini." Arif terdiam sejenak, lalu berkata, "Baik." Budi menutup telepon dan menatap keluar jendela. Malam musim hujan di Banten terasa pekat dan sunyi. Keesokan paginya, di atas meja kerja Budi, tergeletak surat mutasi. Pindah dari unit reskrim ke bagian administrasi dan dukungan, berlaku segera. Itu adalah sinyal untuk menyingkirkannya dari penyelidikan. Budi membaca surat itu perlahan, lalu memasukkannya ke laci, di samping amplop berisi foto asli. Secara resmi, ia telah disingkirkan, di atas kertas. Tetapi Budi tahu, kasus ini belum berakhir. Justru, ini baru permulaan yang sesungguhnya. Setelah mutasi, kehidupan sehari-hari, Budi tampak tenang. Ia membereskan dokumen di bagian administrasi, menerima telepon pengaduan, dan berpura-pura pulang tepat waktu. Rekan-rekannya mengira ia telah menyerah pada kasus itu.
Mungkin Kompol Surya juga berpikir begitu. Itulah yang Budi inginkan. Setelah jam kerja, Budi bergerak. Ia menggali lebih dalam tentang Hadi Prawira. Kali ini, ia menyelidiki proyek-proyek yang ditangani Hadi di Pemprov Banten. Pada tahun 2005, Hadi adalah penanggung jawab proyek pengembangan real estate di kawasan Serpong. Sebuah proyek bernilai ratusan miliar. Budi memeriksa nama-nama perusahaan konstruksi yang terlibat. Ia mencocokkannya dengan nama perusahaan yang tertera samar di foto dokumen yang ditemukan di rumah Citra. Cocok. Perusahaan konstruksi yang sama dari skandal di Tangerang, kini terlibat lagi dalam proyek yang ditangani Hadi di Banten. Hubungan itu terus berlanjut. Budi menyerahkan informasi ini kepada Arif, si wartawan, yang segera memulai investigasinya sendiri. Mereka mulai menyusun kepingan-kepingan puzzle, catatan perizinan, riwayat tender, pergerakan para pejabat terkait. Kemudian, sebuah telepon tak terduga datang. Dari istri Hadi, Ibu Santi. Suaranya bergetar. Ia berhasil membuka bagasi mobil suaminya. Ia menemukan kunci gemboknya secara tidak sengaja. Ia begitu terkejut dengan apa yang ada di dalamnya sehingga langsung menelepon. "Ada apa di dalam?" tanya Budi. Ibu Santi menarik napas dalam-dalam. "Ada jaket wanita. Jaket usang dan kecil. Di saku dalamnya ada struk dengan nama Citra Lestari." Budi langsung berdiri. Jaket yang dikenakan Citra pada malam ia hilang. Jaket yang menurut Pak Wawan tidak ada di kamar karaoke. Jaket itu ada di bagasi mobil Hadi Prawira. Budi meminta Ibu Santi untuk tidak menyentuh apapun. Ia segera menelepon Kompol Surya. Kali ini, prosedur resmi harus dijalankan. Ada bukti fisik. Kompol Surya terdiam lama di telepon. Lalu ia berkata, "Baik, suaranya berbeda kali ini. Tidak kaku. Terdengar seperti suara orang yang telah membuat keputusan." Keesokan harinya, Polres Banten bekerja sama dengan Polda Metro Jaya jika lokasi di Serpong untuk mengajukan surat perintah penggeledahan mobil Hadi Prawira. Butuh 1 hari hingga surat perintah keluar. Dan dari bagasi mobil Hadi, jaket Citra ditemukan secara resmi. Hadi Prawira dijemput dari kantornya di Serang pada sore itu untuk dimintai keterangan. Budi mendengar kabar itu dari mejanya di bagian administrasi. Secara resmi, ia tidak terlibat. Namun, Kompol Surya sempat melewatinya dan berbisik pelan, "Kerja bagus." Budi tidak berkata apa-apa. Awalnya, Hadi menyangkal segalanya. Ia tidak tahu menahu soal jaket itu. Ia bahkan menyangkal mengenal Citra. Tetapi ketika tim penyidik mengeluarkan 2 lembar foto itu, wajahnya menegang. Dan ketika catatan kamera pengawas jalan tol disajikan, ia memejamkan mata sejenak. "Saya mau panggil pengacara," katanya. Pemeriksaan dihentikan sementara. Namun, saat Hadi menunggu pengacaranya, sebuah informasi lain masuk ke tim penyidik. Sebuah laporan anonim yang singkat, "Coba periksa area perbukitan di sekitar Gunung Pinang." Tim segera bergerak. Gunung Pinang adalah area perbukitan yang berjarak sekitar 20 menit dari pusat kota Serang. Sepi dan jarang dikunjungi orang. Apalagi di musim hujan, tim pencari mulai menyisir area itu keesokan paginya. Saat hari mulai terang, mereka memperluas area pencarian. Dan sekitar pukul 11 siang, salah seorang anggota tim menemukan sesuatu di bawah tumpukan daun kering di lereng bukit. Ia berteriak, tapi yang ditemukan bukanlah seperti yang diperkirakan. Bukan jenazah, melainkan sebuah tas usang. Tas yang mirip dengan yang digambarkan Pak Wawan, yang dibawa Citra pada malam, ia hilang. Di dalam tas ada ponsel Citra, baterainya sudah lama mati, dan selembar kertas terlipat, tulisan tangan Citra. Singkat, "Sari, maafkan ibu, tapi ibu melakukan ini agar kamu bisa hidup." Hadi tahu, fotonya ada di tutup panci. Itu saja. Malam itu, Citra tahu ia mungkin tidak akan kembali. Jadi, ia meninggalkan surat untuk putrinya. Ia menyembunyikan bukti, agar Sari bisa hidup, bahkan tanpa ibunya. Tim penyidik terhenyak. Budi, yang mendengar isi surat itu, terdiam lama. Di mana Citra? Tasnya ditemukan, tapi jasadnya belum. Hadi Prawira, bersama pengacaranya, tetap bungkam. Malam itu, melalui pengacaranya, Hadi menyampaikan satu hal, ia akan bicara. Hadi Prawira mulai memberikan pengakuan pada pukul 10 malam. Pengacaranya mengajukan syarat.
pertimbangan keringanan hukuman. Tim penyidik hanya berkata, akan mendengarkan. Hadi mulai bicara dengan suara pelan dan kering, tanpa emosi. Ia mengaku pertama kali bertemu Citra pada tahun 2000, di sebuah restoran dekat kantornya di Tangerang. Mereka menjalin hubungan selama beberapa bulan. Ia sudah beristri, dan Citra tahu itu. Menjelang akhir hubungan mereka, Citra secara tidak sengaja berada di tempat di mana Hadi menerima amplop berisi uang dari seorang kontraktor. Citra melihatnya, bahkan memfotonya. Awalnya Hadi tidak berpikir Citra akan menggunakan foto itu, karena Citra juga punya kelemahan berhubungan dengan pria beristri. Jadi ia memutuskan hubungan begitu saja. Namun pada tahun 2003, ia mengetahui dari sumber internal bahwa ada laporan serupa yang masuk ke sebuah media online. Laporan itu tidak dipublikasikan karena pelapornya menghilang, tetapi Hadi yakin itu adalah Citra. Sejak itu, ia mulai melacak keberadaan Citra. Ia baru tahu Citra ada di Banten pada tahun 2004. Dan pada tahun 2005, ia mulai mendatangi karaoke Bintang Biru untuk menekan Citra secara langsung, memintanya menyerahkan foto itu. Citra selalu menolak. Malam itu, 17 November, ia datang untuk memberikan peringatan terakhir. Di dalam kamar, ia mendesak Citra menyerahkan foto. Citra bilang tidak punya. Suara mereka meninggi. Citra hendak berteriak, dan Hadi mencoba membekapnya. Penyidik bertanya, lalu apa yang terjadi? Hadi memejamkan mata. Ia berkata Citra lari lewat pintu belakang, dan ia mengejarnya. Di gang, ia berhasil menangkap Citra. Ia menarik jaketnya, tapi Citra melepaskan jaket itu dan lari. Hanya itu, katanya. Citra lari, dan saya kembali ke mobil hanya dengan membawa jaketnya. Penyidik bertanya lagi, apa itu benar-benar semuanya? Hadi menjawab, iya, saya tidak menyakitinya. Saya hanya ingin menakut-nakutinya. Tim penyidik harus memutuskan apakah akan percaya atau tidak. Jika pengakuan Hadi benar, maka Citra berhasil melarikan diri hidup-hidup malam itu. Wanita di CCTV minimarket memang Citra. Ia berlari di malam yang dingin tanpa jaket. Dan setelah itu, tidak ada jejak. Jadi, di mana Citra sekarang? Apakah ia bersembunyi? Atau mengalami kecelakaan lain? Atau pengakuan Hadi adalah kebohongan? Pencarian di Gunung Pinang dilanjutkan. Diperluas hingga 2 hari berikutnya. Tetapi tidak ada lagi yang ditemukan. Sementara itu, kasus korupsi Hadi Prawira dilimpahkan ke Kejaksaan. 2 lembar foto dari Citra dan hasil investigasi wartawan Arif menjadi bukti kuat. Hadi Prawira ditahan atas tuduhan korupsi ratusan juta rupiah. Ia juga didakwa dengan pasal pengancaman dan perampasan kemerdekaan terhadap Citra. Namun, karena keberadaan Citra tidak diketahui, tuduhan yang lebih berat tidak bisa dikenakan. Sari, putrinya, saat itu tinggal bersama bibinya di Tangerang. Budi sesekali menelepon untuk memberi kabar singkat. Suatu kali, bibinya berkata, Sari setiap malam melihat keluar jendela. Bu, dia bilang, rasanya ibu akan pulang. Mendengar itu, Budi terdiam lama di telepon. Pengadilan Hadi Prawira dimulai. Kasus korupsinya berjalan cepat dengan bukti yang jelas. Tetapi kasus terkait Citra menjadi perdebatan panjang. Pengacara Hadi bersikeras kliennya tidak menyakiti Citra dan Citra melarikan diri atas kemauannya sendiri. Tanpa ditemukannya Citra, sulit untuk membantah argumen itu. Tahun berganti. 2006-2007. Hadi Prawira divonis 4 tahun penjara atas kasus korupsi. Tuduhan terkait Citra hanya terbukti untuk pasal pengancaman, sementara sisanya dianggap tidak cukup bukti. Budi, membaca putusan itu, terdiam lama. Citra tidak ditemukan, Sari tumbuh dewasa. Dunia kembali berputar seolah tidak ada yang terjadi. Hingga musim semi tahun 2011 tiba. 6 tahun setelah Citra menghilang. Di Gunung Pinang, Banten, 200 meter dari tempat tasnya ditemukan, seorang pendaki menemukan sesuatu. Penemuan yang akan mengguncang kembali segalanya yang telah lama terhenti. April 2011. Musim kemarau mulai tiba di perbukitan Gunung Pinang, menyingkapkan apa yang tersembunyi di bawah lapisan daun-daun kering. Seorang pendaki bernama Pak Junaidi, pria berusia 62 tahun, sedang berjalan sendirian seperti biasanya di akhir pekan. Matanya tertuju pada gundukan daun yang tampak tidak alami,
sedikit menjorok dari jalur setapak. Ia menyingkirkan daun-daun itu dengan kakinya. Lalu ia berteriak, "Itu adalah tulang belulang manusia." Polisi dan tim forensik tiba. Kerangka itu diperkirakan milik seorang wanita dewasa. Waktu telah lama berlalu, tetapi beberapa benda yang ditemukan di sekitarnya menjadi kunci identifikasi. Sepasang sepatu kets usang dan sebuah gelang perak tipis di dekat tulang pergelangan tangan. Bibi Citra, Ibu Yuni, pernah bersaksi bahwa Citra selalu memakai gelang perak di pergelangan tangan kirinya. Hadiah dari Sari saat ulang tahun ibunya yang tak pernah ia lepas. 2 minggu kemudian, hasil tes DNA keluar. Kerangka itu adalah Citra Lestari. Budi mendengar kabar itu melalui telepon dari mantan rekannya. Saat itu, ia sudah tidak lagi bertugas di Polres Banten. Ia terdiam, tak bergerak. 6 tahun. Citra berada di bukit itu selama 6 tahun. Hanya 200 meter dari tempat tasnya ditemukan. Tim pencari pada tahun 2005 hanya kurang 200 meter lagi. Hasil otopsi sangat mengejutkan. Ditemukan jejak trauma benda tumpul di bagian belakang tengkoraknya. Luka yang disebabkan oleh pukulan keras. Ini bukan jatuh atau kecelakaan. Citra tidak pingsan karena kelelahan. Seseorang telah memukulnya. Pengakuan Hadi Prawira adalah kebohongan. Tim penyidik segera bergerak. Hadi Prawira, yang telah bebas setelah menjalani hukuman kasus korupsinya, dipanggil kembali. Awalnya ia tetap menyangkal, mengulang cerita yang sama. Tetapi ketika hasil otopsi, lokasi penemuan jenazah, dan catatan kamera pengawas yang disimpan Budi, selama 6 tahun disajikan kembali catatan. Yang menunjukkan mobil Hadi melewati jalan dekat Gunung Pinang malam itu, ia terdiam lama. Lalu, perlahan ia membuka mulutnya. Di gang itu, ketika ia menangkap Citra, Citra berteriak. Takut ada yang mendengar. Ia mencoba membekapnya, dan Citra terjatuh. Kepalanya terbentur. Citra tidak bergerak, panik. Ia memasukkan Citra ke dalam mobil. Ia berpikir untuk membawanya ke rumah sakit, tetapi pikiran bahwa hidupnya akan hancur lebih dulu muncul. Jadi ia pergi ke Gunung Pinang. Penyidik bertanya, apakah Citra masih hidup saat itu? Hadi tidak menjawab. Keheningannya adalah jawaban. Hadi Prawira kembali ditahan, kali ini dengan tuduhan pembunuhan. Pengadilan berjalan panjang. Pihaknya berdalih itu adalah pembunuhan tidak disengaja. Jaksa menuntut hukuman berat atas pembunuhan berencana. Akhirnya, Hadi Prawira divonis 25 tahun penjara. Bandingnya ditolak. Pada hari pembacaan vonis, Budi duduk di kursi pengunjung di ruang sidang. Bukan sebagai polisi, hanya sebagai penonton biasa. Saat hakim membacakan putusan, Budi memejamkan mata. Ia teringat musim hujan, 6 tahun lalu, 2 jeruk di atas meja. Sari yang berusia 7 tahun, pergi ke sekolah sendirian. Foto yang disembunyikan ditutup panci, dan surat singkat untuk putrinya. Sari, maafkan ibu, tapi ibu melakukan ini agar kamu bisa hidup. Malam itu, bahkan saat melarikan diri, Citra memikirkan Sari. Ia menyembunyikan bukti, menulis surat, melempar tasnya. Ia mempersiapkan kemungkinan terburuk, dan kemungkinan terburuk itu benar-benar terjadi. Setelah sidang, Budi keluar dari ruang sidang. Saat menuruni tangga, seseorang berdiri di sampingnya. Seorang gadis remaja, sekitar 13 atau 14 tahun. Itu Sari. Budi tak bisa berkata-kata. Sari yang lebih dulu bicara. Suaranya pelan dan jelas, mirip suara ibunya. Terima kasih sudah menemukannya, katanya. Budi tidak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk sekali. Sari berbalik dan menuruni tangga. Budi menatap punggung gadis itu lama. Orang dengan wajah yang paling tidak dicurigai melakukan kejahatan terburuk. Dan anak yang paling kecil menunggu paling lama. Citra Lestari tidak pernah kembali ke rumah. Tetapi berkat pilihan terakhir ibunya, Sari akhirnya mengetahui kebenarannya. Bahwa bahkan saat melarikan diri, ibunya memikirkannya. Bahwa ibunya tidak pernah menyerah sampai akhir. 2 jeruk di atas meja makan. Sari berkata, bahkan sampai sekarang, setiap kali melihat jeruk, ia selalu teringat ibunya.